pada video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan neraca laju. Nah, di sini kita butuh sheet baru lagi, kemudian ganti namanya menjadi NL. Kemudian seperti biasa kita atur terlebih dahulu tampilannya. Selanjutnya kita harus buat template, dimulai dari B hingga ke kolom M. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya, Bude Andika Neraca Laju. Jangan lupa untuk di bold. Kemudian nomor akun, nama akun, NS awal, debit, kredit, kemudian transaksi, kita atur dulu kolom-kolomnya. Kita merge. Oke, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan dulu. Nah, selanjutnya kita bakalan border dulu, perkiraan aja sampai 45. Ini all border. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil membuat template-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan rumus-rumus dari neraca lajur, mana saja tabel-tabel atau kolom-kolom yang menggunakan rumus Excel. Oke, jadi yang pertama untuk nomor akun itu kita bisa ambil dari sheet akun, kemudian ambil dari yang kode.
Begitu juga dengan nama akun. Nah, selanjutnya ini bisa kita copy paste ke bawah sampai di sini. Oke, kemudian untuk NS awal kita bisa ambil juga nilainya dari akun. Saldo debitnya, kemudian saldo kreditnya. Video. Selanjutnya bisa kita buat kalimat ini video. Selanjutnya kedua kolom ini bisa kita copy sampai ke bawah. Kemudian untuk di kolom yang transaksi, rumusnya menggunakan sum if. Kemudian range-nya kita ambil dari kodak. Kemudian untuk kriterianya pada nomor akun B6 dan diambil dari nil JLH, tutup kurung, kemudian enter. Ini kita atur dulu formatnya. Kemudian untuk yang dikredit masih menggunakan rumus yang sama, hanya saja berbeda di range-nya. Kedua rumus ini bisa kita copy hingga ke bawah, sehingga telah muncul transaksi-transaksi yang telah terjadi. Kemudian untuk neraca saldo setelah transaksi, itu rumusnya dilihat dari saldo normalnya. Jika akun bersaldo normal debit, maka diambil debit di neraca saldo awal, kemudian ditambahkan dengan debit di transaksi, dikurangkan dengan kredit yang ada di transaksi. Ini bisa kita copy untuk akun-akun yang saldo normalnya berada di debit. Sedangkan untuk yang kreditnya bisa kita buat 0 saja. Baik, selanjutnya untuk akun-akun yang bersaldo normal di kredit,
maka akan kita taruh rumus pada akun kreditnya sama dengan neraca saldo awal di kredit dikurang dengan debit transaksi, kemudian ditambah dengan kredit yang ada di transaksi. Sedangkan untuk saldo debitnya bisa kita nolkan saja. Ini bisa kita copy. Ini kita copy sampai ke ekuitas. Kemudian untuk saldo debit bisa kita ambil rumusnya dari atas, kita kopikan saja. Beban pokok penjualan kemudian potongan penjualan. Untuk yang kredit bisa kita copy juga, pendapatan kemudian penjualan. Oke. Sampai di sini kita berhasil untuk menentukan neraca saldo setelah transaksi. Baik, selanjutnya kita akan menentukan mana akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi dan mana akun-akun yang masuk ke laporan neraca. Agar lebih mudah dan mengurangi kesalahan, kita bisa memberi warna sehingga laporan yang kita beri warna itu tidak diisi. Ini sampai ke drive, kita beri warna hijau. Untuk aset, utang, dan juga ekuitas itu masuk kepada neraca, sehingga nilainya itu bisa kita ambil dari neraca saldo setelah transaksi, baik itu untuk nominal di debit maupun nominal di kredit. Tinggal kita copy. Selanjutnya untuk yang ada di laba rugi. Kemudian kita copy ke bawah. Selanjutnya kita bisa mentotalkan total untuk transaksinya menggunakan rumus
sum, kemudian kita blok, kemudian ke sini. Ini tinggal kita copy sampai ke ujung. Oke, setelah kita mentotalkan segala bentuk transaksinya dan juga laporan-laporannya, kita bisa mendapatkan hasil dari penjumlahan keseluruhannya. Kemudian, jika kita lihat UD Andika ini mengalami keuntungan ataupun mendapatkan laba, di mana kita bisa lihat pada laporan laba ruginya sisi kredit itu lebih besar daripada sisi debitnya. Kemudian pada laporan neracanya itu sisi debitnya lebih besar daripada sisi kreditnya. Nah, sekarang untuk mencari tahu berapa besar laba bersih yang mereka terima, kita bisa menggunakan rumus Excel. Di sini kita gunakan if jika K37 lebih besar daripada J37, maka value if true-nya K37 kita kurangkan dengan J37. Tapi value if false-nya kita buat 0. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini if J37 lebih besar daripada K37, value if true-nya kita buat J37 dikurangi K37, value if false-nya kita buat 0. Tutup kurung, kemudian enter. Ini rumusnya bisa kita copy untuk di laporan neraca. Baik. Di sini bisa kita lihat bahwa laba yang mereka dapatkan adalah sebesar 39.550.000. Kemudian ini akan kita tambahkan. Setelah semuanya kita tambahkan, bisa kita lihat bahwa balance dari laporan laba rugi itu adalah 90 juta dan balance dari laporan neraca itu adalah 251.550.000. Sampai di sini kita sudah berhasil menyusun neraca laju.